Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kabar baik yang akan segera kamu dengar sebentar lagi ya. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Sagittarius. Hal baik atau kabar baik yang akan segera kamu dengar sebentar lagi. Dan ini akan membuat kamu tersenyum bahagia. Oke, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ada temptation. Sini ada, ya terkadang ya, kamu kan suka menyangkal nih. Seperti sebenarnya kamu udah tahu ya, banyak orang-orang yang tidak suka dengan kamu ya. Kamu tahu, banyak orang-orang yang iri sama kamu tahu. Tapi terkadang kamu menyangkal. Kamu berusaha untuk menjadi orang yang lebih positif gitu ya. Padahal di sini kamu punya ancaman terhadap orang-orang yang mungkin akan mendekat ke kamu gitu ya. Tapi kamu selalu berpikir positif dan kamu sebenarnya bisa untuk mengatasi itu semua ya. Namun itu yang kamu lakukan terhadap mereka. Walaupun mereka itu punya energi negatif ke kamu ya, walaupun kamu menyangkal mereka itu tidak baik atau mereka itu baik gitu ya, sebenarnya ya mereka itu adalah orang yang tidak suka sama kamu, tapi kamu melakukan hal-hal yang positif terhadap mereka. Kamu selalu melakukan hal-hal yang baik, kamu menunjukkan kebaikan kamu kepada mereka, sehingga membuat mereka itu merasa tersadar atas apa yang mereka lakukan ya. Dan bahkan kamu akan menyadari banyak orang-orang yang merasa bersalah. Banyak orang yang merasa kayak, ternyata aku bersalah, ternyata aku salah gitu ya, ternyata aku bodoh gitu ya. Banyak, kenapa? Karena mungkin mereka-mereka itu uh, terhasut oleh energi-energi negatif yang ada pada diri dia gitu loh. Jadi kamu akan melihat nih, banyak orang-orang yang kayak merasa bersalah terhadap kamu ya. Karena mereka melihat kami itu orang yang baik, kami itu orang yang positif ya. Kamu itu adalah orang yang benar-benar membawa kebaikan atau kenyamanan pada semua orang, sehingga membuat mereka-mereka itu akhirnya sadar dengan perbuatan mereka terhadap kamu gitu loh. Karena kamu memang terkadang juga tidak menyangkal gitu loh, tidak menyangkal kalau semua itu salah, tapi kamu berusaha untuk menutupi ataupun berbuat baik. Karena apa? Ya itu demi kebaikan mereka-mereka supaya menjadi orang yang baik gitu loh, ya. Di sini ada believe in magic. Kamu percaya dengan keajaiban, ya. Kamu akan membuka mata kamu dan melihat adanya keajaiban di sekeliling kamu. Dan itu begitu sangat nyata sekali. Mungkin banyak orang-orang yang ternyata mulai mendekat ke kamu. Itu yang kamu lihat. Banyak orang-orang yang mungkin merasa bersalah dan ingin meminta maaf sama kamu. Nah, itu kamu lihat juga gitu loh. Arti kata keajaiban itu kamu lihat nyata. Kenapa? Karena kamu yang tadi yang benar-benar kayak sudah berbuat hal-hal yang baik, sudah berpikiran positif, sudah melakukan hal-hal yang baik. Itu yang membuat kamu akhirnya melihat ternyata banyak orang-orang yang mungkin merasa kalau kamu itu orang yang berbeda. Kamu orang yang luar biasa, ya. Sehingga banyak orang yang kagum, banyak orang yang suka dengan kamu, ya. Rasa mereka dulu yang membenci itu kebalik jadinya. Jadi cinta gitu loh. Ini yang kamu rasakan ya. Dan kamu ternyata percaya dengan keajaiban itu. Ajaib sekali saat kamu sudah melakukan hal yang positif. Ya, maka hal-hal yang baik juga akan datang kepada kamu. Seperti ya tadi, banyak orang-orang yang kamu menunjukkan rasanya ke kamu. Banyak orang-orang yang mungkin akan mengekspresikan cintanya ke kamu ya. Dan itu membuat kamu kayak ngerasa gimana gitu ya. Merasa dihargai, merasa dianggap ya, merasa dibutuhkan gitu. Dari sini ada wish-wish nih. Ada sebuah harapan kamu yang benar-benar sudah kamu manifestkan.
kamu benar-benar memanifestkan dalam hati kamu. Ya, kalau udah kita katakan dalam hati, itu adalah bentuk doa kita. Nah, semoga aja doa kita yang baik-baik itu akan dikabulkan. Nah, disinilah ada beberapa doa-doa kamu yang selama ini mungkin belum terwujud, dalam waktu dekat itu akan terwujud. Ya, contoh misalnya ada yang ingin memperbaiki hubungan, atau ada yang menemukan orang yang tepat gitu ya, atau ada orang yang benar-benar ingin bertemu dengan seseorang yang sudah dirindukan ya, itu benar-benar akan terjadi jika kamu memanifestkan. Tapi waktunya kapan? Mungkin saja sebentar lagi. Apalagi kalau jika ada pertemuan nih. Karena apalagi di momen Lebaran, Idul Adha, atau banyak hari-hari libur ya nantinya. Nah itu kamu gunakan atau digunakan untuk suatu pertemuan yang begitu sangat diharapkan, ya. Nah itu juga salah satu harapan dari kamu ataupun seseorang. Dan itu terjadi, semoga ya. Semoga saja. Banyak sekali apa yang kamu harapkan di sini, itu bisa kamu sesuaikan ya. Misalnya aku pengennya itu pulang kampung ketemu orang tua gitu ya. Padahal aku udah jauh nih dari luar negeri gitu. Nah, kamu bisa untuk mendapatkan cuti dari bosnya. Ya, mungkin bisa ambil ambil cuti lah gitu ya. Nah, atau beberapa dari kamu yang selama ini pengen punya anak ya. Semoga karena di sini ada nih ya. Oke. Aku juga melihat diri kamu itu akan benar-benar menikmati ya kehidupan ini tanpa rasa apapun gitu loh. Walaupun ada masalah yang kamu hadapi, kamu akan selalu terlihat benar-benar bahagia di sini. Karena diri kamu itu udah kamu kuatkan ya, udah kamu udah kamu apa ya, udah kamu berikan sebuah apa ya kayak benteng gitu ya, agar bisa melalui segala masalah yang kamu hadapi. Nah itulah, mungkin saja kamu selama ini sudah banyak belajar ya, dari masa lalu, belajar dari kesalahan, belajar dari kekecewaan, sehingga membentuk diri kamu itu menjadi orang yang kuat, ya, orang yang, benar-benar hebat gitu loh ya. Nah, sehingga akhirnya kamu juga akan merasakan adanya suatu kebahagiaan, celebration. Celebration ini akan kamu rasakan sebentar lagi. Sebuah perayaan di mana sesuai dengan harapan kamu, kamu pengen punya seseorang yang tulus, yang mencintai kamu dengan tulus, membahagiakan kamu dan tidak akan membiarkan kamu bersedih. Nah, inilah dia. Dia akan merayakan bersama kamu. Pertemuan ini akan begitu sangat membuat kamu sulit dilupakan, ya. Nah, ini mungkin akan terjadi sebuah komitmen di pertemuan ini. Oke, semoga aja ya. Nah, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu akan ngerasa hidup kamu itu sempurna setelah hadirnya seseorang ini. Ya, dan seseorang ini ternyata kalau dia laki-laki ya dia akan bisa menjadi apa ya, pembimbing bagi kamu, kepala rumah tangga bagi kamu ya. Kalau di sini kamu perempuan, kamu akan selalu setia bersama dia ya. Dalam kondisi apapun, kamu dengan dia selalu bersama gitu loh. Itu harapan kamu dengan dia. Semoga ini akan terkabulkan. Amin. Nah, ini the beginning. Ada fase baru, ada kehidupan baru yang akan segera kamu alami. Yang aku katakan tadi mungkin kamu yang akan mulai melangsungkan pernikahan, bisa saja ya. Terus jika kamu yang sudah lama menikah, terus belum punya anak, di sini kamu akan kehadiran seseorang sebuah hati yang sudah lama kamu inginkan. Dan semua ini ya kamu dapatkan ya karena berkat usaha dan perjuangan kamu, berkat semua apa yang sudah kamu lakukan selama ini gitu loh. Nah, ini ya karena membuat kamu kayak ngerasa hidup kamu itu udah lengkap dan sempurna gitu loh. Dengan kehadiran seseorang yang kamu harapkan ini. Ya, termasuk Anda, seseorang yang kamu cintai begitu ya. Nah, di sini aku akan melihat dengan kartu tarot ya. Klarifikasi dari kartu-kartu orakel yang sudah aku tebar ini. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba lihat ya. Oke. Apa yang akan terbaca? Dan aku juga akan lihat zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Nah, jika kamu ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Nah, di sini ada Two of Pentacles, ada zodiak Taurus, Virgo, Capri. Ini menggambarkan adanya kestabilan dari segi keuangannya kamu. Dimana selama ini kamu sudah berjuang ya untuk menstabilkan, walaupun penuh drama dulunya, tapi akhirnya kamu bisa menstabilkan, menyeimbangkan kehidupan finansialnya kamu di sini. Semoga aja ya ini akan terwujud. Ya, mungkin saja beberapa dari kamu yang tidak punya pekerjaan,
bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, ataupun bisnis-bisnis yang kamu mulai akan berkembang. Karena di sini ada Eight of Pentacle, ada Taurus, Virgo, Capri lagi ya. Di sini menggambarkan adanya ketekunan dalam diri kamu. Dengan ketekunan kamu inilah akhirnya kamu membuahkan sebuah hasil sesuai dengan harapan kamu. Mungkin kamu menemukan bisnis yang tepat, ya, rezeki yang tidak terduga, ya, terus usaha kamu mulai berkembang. Itu semua karena ketekunan kamu, karena usaha kamu, ya. Jadi kita memang harus berusaha. Kita tidak bisa hanya diam saja. Apalagi kita sudah punya pekerjaan, sudah punya bisnis. Nah, kita tidak hanya dengan menjalankan bisnis itu lagi itu saja gitu loh. Tapi kita mencoba bagaimana usaha yang kita lakukan supaya bisnis yang kita jalan ini terus berkembang, terus bertahan ya, dan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, itu yang harus kita pelajari, bukan hanya ini sudah berdiri. Ya udah jalan aja, mengalir begitu saja, enggak seperti itu. Kita harus memperjuangkannya lagi. Oke? Nah, inilah ketekunan kamu yang nantinya akan membuahkan hasil, ya, kesuksesan, kebahagiaannya kamu. Oke? Ada Queen of Cup. Aku melihat juga ya, beberapa dari kamu di sini akan ngerasa kesepian kamu ini akan berakhir. Kesendirian kamu ini akan berakhir. Atau penantian kamu ini akan berakhir. Kamu akan merasa sangat begitu bahagia. Ya, kenapa? Karena hadirnya seseorang. Hadirnya seseorang yang bisa menyeimbangkan kehidupan kamu saat ini. Akhirnya hidup kamu akan mulai stabil dengan hadirnya seseorang ini, ya. Karena terkadang ya hidup sendiri itu juga nggak enak ya. Kita juga butuh pasangan. Tapi pasangan yang bagaimana? Pasangan yang bisa memahami kita. Pasangan yang bisa mengerti kita. Dan bisa menerima kita apa adanya. Dan inilah nantinya akan kamu dapatkan. Ya. Ada Queen of Wands. Nah, kamu juga akan selalu bertindak dalam mungkin dalam menyelesaikan segala masalah yang kamu hadapi. Dan kamu juga tidak akan diam diri gitu ya. Ya, sehingga itu juga yang membuat banyak orang yang kagum terhadap kamu. Kamu juga percaya dengan keajaiban. Selain kamu untuk berusaha, tekun, ya, maka kamu juga akan mendapatkan keajaiban itu gitu loh. Ya, tidak ada kata di mana kita itu harus takut, khawatir gitu ya. Kita harus benar-benar bangkit. Kita harus benar-benar menunjukkan kalau kita itu bisa bahagia dan sukses. Ya. Ada Queen of Pentacles. Ini juga menggambarkan zodiaknya kayak Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri. Nah, ini juga menggambarkan ya bahwasanya kamu akan menikmati keberhasilan kamu. Kamu akan benar-benar mendapatkan apa yang kamu harapkan dengan ketekunan kamu. Jadi, ya selalu berusaha. Jangan hanya diam saja. Gunakan akal dan pikiran kita. Namanya kita manusia, itu manusia makhluk yang sempurna, makhluk yang punya keistimewaan, punya kelebihan. Dan disitulah kita bisa tunjukkan kelebihan kita, ya, kepiawaian kita, kualitas diri kita, sehingga membuat orang-orang mungkin banyak kagum nantinya ke kamu. Ya. Ten of Pentacles. Ini juga menggambarkan sebuah kemapanan, sebuah kebahagiaan, ya. Selain kamu orang yang sukses, ini juga menggambarkan kebahagiaan yang cukup luar biasa. Kebutuhan kamu di sini terpenuhi semua. Walaupun terkadang di sini ada keraguan, ada Two of Swords, keraguan dalam diri kamu, di mana apakah aku bisa bertahan? Mungkinkah ini tentang cinta juga, di mana kamu mungkin punya pasangan, seseorang pasangan yang mungkin selama ini membuat kamu meragukan dia. Karena mungkin dia tidak kunjung untuk berkomitmen, dia tidak kunjung untuk memiliki planning dengan kamu, ya. Atau planningnya selama ini tidak pernah terrealisasikan. Itu membuat kamu jadi ragu terhadap seseorang ini. Namun, pada akhirnya mungkin ada keajaiban. Kamu mungkin tidak menyangka lagi nih, kalau seseorang ini mungkin akan menjadi jodoh kamu. Maka harapan-harapan kamu akan terwujud. Walaupun terkadang kamu merasa sendiri, tapi pada akhirnya kamu akan menemukan jodoh. Kamu akan bersama dengan seseorang yang tepat. Ya, ini aku rasakan. Oke? Nah, jadi buat teman-temanku, banyak kabar yang mungkin akan kamu dengar. Jika kamu benar-benar tidak menyangka apa yang terjadi pada kamu, kalaupun itu suatu musibah atau suatu kesedihan, jadikanlah itu sebagai tombak bagi kamu untuk bangkit. Dan jadikanlah itu bentuk rasa syukur kamu. Kenapa? Karena mungkin itu juga
bentuk perlindungan Tuhan untuk kamu, sehingga kamu dijauhkan dari hal-hal negatif, sehingga kamu dijauhkan dari hal yang merugikan gitu ya, sehingga kamu akan menemukan sebuah titik terang dalam kehidupan kamu di masa depan. Oke. Nah, jadi buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membawa kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.